Tuhan juga bilang gitu kan, bahwa burung pipit di udara aja Tuhan pelihara, apalagi nyawa manusia yang merupakan ciptaannya yang sangat berharga ini. Hai, welcome everyone. Shalom. Shalom. Ya, perkenalkan aku Tirsa dari PD Medis 2018. Dan sekarang aku sedang bersama dengan narasumber kita, yaitu Filian. Hai, Filian. Hai. Ya, mungkin Filian bisa perkenalkan diri dulu. Oke, Tirsa, thank you buat kesempatannya ya. Aku udah diundang nih di sini, asik. Ya, kenalin nama aku Filian, aku dari PD Medis, angkatan 2018. 2018, sorry. Tua banget ya. Shalom semua. Itu typo gitu ya. Ya. Filian, sekarang kamu lagi sibuk apa nih? Kalau aku sih lagi sibuk, mungkin kayak webinar, terus mungkin juga kayak ya kita di rumah aja kan, jadi kayak sibuk mungkin kerjaan rumah, dan ya mungkin juga kita pelayanan juga kan di PD Medis bareng angkatan 2018 juga kan, terus dan pelayan-pelayan yang lainnya sih, kayak gitu aja. Wah, ada kegiatan nih berarti ya? Ada. Kalau aku perhatiin, kamu juga lagi aktif bikin konten positif di Instagram. Nah, kok bisa kepikiran bikin konten sih? Oke. Kepikiran bikin konten. Sebenarnya gini sih, aku sharing dikit ya. Ya, Jadi, boleh. ya, jadi dulu tuh memang aku sudah ada kerinduan memang dari dulu untuk ingin membagikan atau men-sharingkan apa yang sebenarnya Tuhan perbuat dalam hidupku, proses-proses yang aku lalui bersama Tuhan, kebaikan Tuhan. Nggak cuma tentang aku ya mungkin juga orang-orang di sekitarku. Dan aku juga punya kerinduan supaya orang-orang juga bisa mengenal dan mengerti kebenaran firman Tuhan, serta tahu juga bahwa Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terus, ya itu sih, akhirnya aku merenungkan, media apa ya kira-kira aku bisa membagikan cerita dan sharingku ini tentang Tuhan gitu kan. Terus, ya setelah aku renungkan, Tuhan bukakan jalan itu melalui Instagram di media sosial. Ya, apalagi kita kan sekarang COVID kan, jadi sekarang kan makin sering tuh banyak orang-orang yang membuka media sosial. Ya mungkin ini jalan yang Tuhan kasih sih, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Oh iya, terus aku juga sempat scroll di Instagrammu, terus ketemu postingan tanggal 9 Juni. Nah, itu kalau nggak salah topiknya tentang hidup kita berharga. Nah, wah ini topik yang menarik ya. Ceritanya gimana sih kok kamu ngepost ini? Pernah ngalamin sendiri kah? Atau lihat orang lain seperti itu? Terus kamu terinspirasi? Boleh sharing nih? Ya cerita berarti ya. Ya aku cerita sedikit ya. Kenapa kok tiba-tiba aku ngangkat konten itu gitu. Ya benar dari kata Tirza tadi, kenapa banyak beberapa orang di sekitarku tuh memang lagi mengalami gitu ya. Kayak masa-masa di mana dia insecure, nggak percaya diri, merasa hidup mereka tuh gitu-gitu aja. Terus ya merasa juga jatuh dalam keadaan menyerah. Dan mungkin kalau misalnya orang-orang sekitarku kalian lihat itu adalah suatu orang yang mungkin bahagia, terus kelihatannya kuat gitu, tapi di dalamnya ternyata mereka rapuh gitu, dan sedang struggle juga dalam hal itu. Dan ya nggak terlepas juga, aku pernah mengalami itu ya dalam masa-masa hidupku, minder, terus ya hal-hal yang kurang baik ya itu tentunya. Dan ketika aku melihat itu, aku ingin gitu supaya jangan sampai orang-orang lain di luar sana, terutama pemuda-pemuda Kristen, anak-anak Tuhan, sebagai tonggak generasi itu ya, anak-anak Tuhan di masa depan, jangan sampai terpuruk dan jatuh, bahkan rusak dalam hal-hal ini gitu, yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Ya akhirnya setelah itu aku pun berpikir bagaimana sih caranya supaya mereka nggak merasakan itu lagi gitu. Apalagi juga angka kematian bunuh diri kan semakin meningkat ya setiap tahun ya. Kayak kemarin kita dengar juga dari artis-artis luar negeri, mungkin artis India juga mati bunuh diri dan lain sebagainya. Ya akhirnya terkeluarlah ide untuk membuat konten hidup kita berharga ini gitu. Tirza. Wah, bener banget nih. Aku juga setuju. Banyak orang di dalam situasi kayak gini tuh yang stres. Nggak bisa keluar rumah bebas kayak dulu. Terus juga banyak pegawai yang di PHK. Sebagai mahasiswa juga, kita banyak tugas yang berlimpah ya. Iya. Ya, tapi aku juga berharap lewat postingan kamu banyak orang yang terberkati. Juga mungkin kalau ada teman-teman nih yang dengerin mau bikin konten kayak Villain juga, ya biar makin baik jadi berkat nih. Ayo kita lakukan bersama.
Amin, Nah, amin, amin. Phil, menanggapi Ya. postingan kamu yang ini, banyak orang yang merasa hidupnya berharga karena dia sudah mencapai pencapaian tertentu. Kayak misalnya dia sudah berhasil ngumpulin banyak duit, terus punya banyak teman. Tapi orang-orang juga bilang bahwa uang, kerjaan itu sangat berharga. Karena nggak ada uang, kita nggak bisa makan. Terus nggak bisa hidup kan. Ada juga yang bilang kalau nggak dapet jabatan bagus, nggak bakal dihargai orang. Tapi apakah hal-hal itu benar-benar memberi kebahagiaan buat kita? Gimana nih menurutmu? Ya kalau menurutku tentu kurang, ya nggak setuju ya dengan pendapat itu ya. Tapi memang sebenarnya pada dasarnya manusia tuh kalau dia bisa meraih sesuatu apa yang dia mau, mencapai sesuatu yang dia inginkan, itu pasti ada kepuasan tersendiri ya, ada kesenangan tersendiri. Tapi ya itu kembali lagi bahwa hal itu adalah hal yang bersifat sementara gitu dan nggak kekal. Dan jika kita menuruti hasrat kita dan menaruh kepuasan hidup kita, keberhargaan diri kita pada hal ini, ya tentu sangat kasihan gitu ya diri kita. Bahkan mungkin bisa saja kita jatuh dalam kayak depresi, stres, frustasi. Ya karena pengharapan kita itu tadi adalah hal yang sementara gitu yang nggak bisa kita andalkan. Ya kalau misalnya kayak katanya Tirza tadi nih kayak tentang uang, pencapaian, terus relasi dan lain sebagainya. Ya apakah itu nggak penting gitu ya? Ya tentu penting gitu. Itu penting sekali karena kalau misalnya kita nggak ada uang, ya kita nggak bisa hidup gitu kan. Apalagi semakin bertambahnya umur kita, tuntutan kebutuhan kita pun ya semakin bertambah gitu. Ya. Tapi kembali itu lagi tadi bahwa uang juga adalah hal yang sementara gitu. Bisa habis dan juga bukan suatu hal yang bisa kita andalkan juga karena nilainya nggak kekal gitu kan. Dan ketika kita mengharapkan atau menaruh kepuasan diri kita pada hal itu, tentu ya itu tadi ya suatu hal yang kesia-siaan gitu. Dan buktinya aja kenapa hal itu bisa sia-sia. Kita bisa lihat kayak contoh-contohnya pengusaha terkenal atau artis-artis terkenal yang sudah kaya, yang sudah banyak uang gitu. Tapi kebanyakan dari mereka pun ada beberapa yang mati dengan cara bunuh diri gitu. Nah, kalau misalnya nih kita renungin ya Tirza ya, kayaknya mereka kan pasti hidupnya perfect gitu ya, kayak uang sudah punya, jabatan sudah punya, ketenaran sudah punya, terus apalagi dong yang harus mereka dapatkan gitu kan. Tapi ternyata hal itu nggak memenuhi hidup mereka gitu. Dan akhirnya mereka meninggal dengan cara yang tragis gitu ya. Dan begitu juga dengan uang dan lain sebagainya gitu. Terus juga tentang karir atau jabatan. Ya, itu penting gitu. Apalagi kita memang adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, itu memang untuk bekerja ya. Tuhan sudah menciptakan sejak zaman Adam, itu Tuhan bilang bahwa untuk mengusahakan dan memelihara bumi dan segala isinya gitu. Berarti memang itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita. Dan Allah kita juga adalah Allah yang bekerja gitu ya sejak zaman penciptaan gitu. Nah, tapi apakah itu hal yang menjadikan utama dalam hidup kita? Penting iya, tapi bukan yang utama ya. Dan ya itu tadi gitu, jangan sampai kita menaruh nilai hidup kita dan apa yang menjadi berharga dalam hidup kita pada hal-hal yang salah. Iya, ya betul banget sih. Aku juga setuju, kita sebagai manusia memang nggak boleh bergantung pada hal-hal yang bersifat dunia atau nggak kekal ya, seperti yang tadi Filan bilang juga. Meskipun relasi, uang, jabatan, dan lain-lain itu penting, tapi kita harus bijaksana mengaturnya. Kembali lagi pada motivasi yang benar dan tidak menjadikan itu sebagai yang utama. Nah, BTW Phil, banyak juga nih zaman sekarang remaja tuh punya toxic relationship gitu. Kayak saling menuntut, tidak saling mendukung, sukanya emosian, nggak terima apa adanya. Nah, menurut kamu gimana nih? Ya, toxic relationship ya, itu bener banget sih katanya Tirsa tadi. Dan kayaknya memang sering dibahas ya akhir-akhir ini ya, Sa? Ya, betul banget. Nah, iya bener banget. Nah, itu kita sudah bisa lihat ya dari namanya aja toxic relationship, bahwa hubungan yang saling merugikan pasti ya. Jadi akhirnya bersifat racun gitu, toxic gitu. Dan ini dimulai karena apa? Biasanya karena salah satu atau salah dua dari mereka itu sama-sama mencari kepenuhan atau kepuasan diri mereka dalam diri orang lain gitu. Nah, mereka merasa bahwa mungkin dengan
adanya relasi ini, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kepuasan, keberhargaan diri, dan hal-hal yang mungkin mereka impikan gitu ya, ekspektasi-ekspektasi positif yang ada di kepala mereka gitu. Tapi mereka lupa gitu bahwa orang-orang yang diajak berelasi ini adalah orang-orang yang juga berdosa gitu. Kita semua manusia yang berdosa ya kan, Za? Iya, Ya. pastinya. Nah, benar banget gitu. Nah, kalau misalnya relasi yang kita ajak relasi pun adalah orang yang berdosa, tentu mereka juga bisa menyakiti hati kita. Mereka juga bisa mungkin kayak mengecewakan kita. Dan juga mereka juga bukan pribadi yang sempurna ya, karena manusia nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Allah aja gitu kan. Dan di sini akhirnya kalau misalnya kita banyak ekspektasi-ekspektasi positif dalam kepala kita, ya ketika kita melihat realitanya tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya, akhirnya kita menuntut, terus menyakiti, terus juga marah, egois dan lain sebagainya, dominan mungkin. Ya ini sih kayak menunjukkan bahwa realitanya kalau bukan manusia yang bisa memenuhi atau membahagiakan kita, tapi karena manusia juga bukanlah hal yang kekal kayak gitu. Iya, bener sih Lian. Berarti kebahagiaan yang harus didapat dalam relationship itu kayak gimana sih menurut kamu? Oke. Ya, kalau kebahagiaan dalam relationship ya, tentu ya tadi gitu kan, yang terakhir kita sudah bahas bahwa sudah membuktikan bahwa poin utamanya bukan manusia yang bisa membuat hidup kita berharga dan memenuhi kebahagiaan hidup kita. Terus siapa dong yang bisa memenuhi itu semua? Ya, cuma Tuhan Yesus aja ya guys, nggak ada yang lain gitu. Kalau kita, hati kita dan hidup kita tuh penuh akan kasih Tuhan gitu, maka kita bisa membagi atau mengasihi orang lain sesuai dengan kasih Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya kita sendiri nggak penuh sama kasih Tuhan, gimana caranya kita mau membagikan itu kepada orang lain gitu kan? Ya, ini nggak cuma dalam pacaran aja gitu ya, tapi dalam semua hubungan kita. Dan apalagi kita sebagai anak Tuhan harusnya sudah penuh akan cinta kasih itu sendiri. Apalagi Tuhan kan sudah mati di atas kayu salib ya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu sudah merupakan kasih yang begitu besar ya, yang nggak bisa kita dapatkan dalam diri siapapun selain Tuhan Yesus aja gitu. Dan justru ketika kita masuk dalam relationship itulah saatnya kita untuk membagikan dan saling berbagi kasih Tuhan yang sudah kita rasakan itu tadi. Nah, mungkin aku punya satu ayat nih, Za. Mungkin kamu bisa tolong bacakan di Matius 6 ayat 33. Oke, bentar ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, amin. Ya, benar banget ya katanya Tirsa tadi. Di firman Tuhan aja Tuhan sudah bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan cari jodoh dan relationship-nya, terus kemudian semuanya akan ditambahkan kepada kita gitu. Jadi ya mungkin pesan buat kita semua adalah jangan kebalik ya. Tuhan Yesus tetap jadi prioritas utama dalam hidup kita. Jadi ketika Tuhan Yesus jadi prioritas utama kita, maka semuanya bisa kita lakukan dengan benar, dengan pada tempatnya dan juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau juga, dan kita bisa melakukannya dengan kasih Tuhan untuk pemuliaan nama Tuhan. Gitu sih, Za. Ya, aku setuju sih, Lian. Kita nggak bisa memang mengharapkan orang lain berubah, karena nggak bakal sesuai dengan ekspektasi kita. Yang bisa tuh kita hanya merubah diri kita sendiri. Dan juga dalam suatu hubungan yang sehat adalah sama-sama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bersama. Betul banget, aku setuju. Ya, nah Lian, dalam hidup manusia tuh pasti ada momen di mana kita merasa hidup kita tuh nggak berharga kan? Pernah nggak sih kamu merasakan masa-masa itu? Mungkin bisa share juga ke kita dikit. Oke, ya tadi kayaknya aku sudah singgung dikit ya tentang hal ini. Tentu pernah ya kayaknya ya, Za. Pasti semua orang pernah gitu mungkin. Mungkin Tirsa pernah juga, aku pernah gitu kan. Ya, kalau saya boleh sharing dikit, aku pernah mengalami hal ini pada zaman SD gitu ya bahkan. Dan ketika itu aku adalah orang yang sangat perfeksionis ya. Mungkin kayak melakukan semua hal tuh aku berusaha untuk melakukan hal yang terbaik supaya orang-orang menerima aku gitu, supaya orang-orang bisa senang sama aku dan bisa puas dengan hasil usahaku gitu. Aku bisa menyenangkan mereka gitu kan. Ya itu pikirku pada saat itu. Tapi
ternyata apa yang aku lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu, yang aku dapat gitu kan. Jadi ketika aku melakukan semuanya dengan susah payah untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ternyata ada sekelompok orang gitu yang mengucilkan aku, membuli aku gitu, dan ya aku mungkin entahlah dibicarakan apapun gitu, dan itu membuat aku down ya, aku drop. Aku merasa kayak, Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik loh buat Engkau gitu. Aku udah melakukan yang terbaik loh buat orang-orang yang aku sayang gitu. Kenapa kok masih aja ada yang nggak suka sama aku, masih ada yang bully aku gitu. Terus aku merasa kayak sia-sia, aku merasa kayak hidupku nggak berharga, aku bingung tujuan apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku dan lain sebagainya gitu. Dan ya sampai di titik situ, dan aku menyadari bahwa bukan hal itu yang ternyata bisa memuaskan hidupku gitu ya, bukan pencapaian-pencapaianku, tapi ternyata ada satu pribadi yang benar-benar mengubahkan aku, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu. Dan ketika aku kenal, ya itu menjadi suatu titik balik dalam hidupku, ya akhirnya aku bisa bangkit dari keterpurukanku itu. Dan akhirnya aku bisa memaksimalkan serta lebih bersyukur lagi dengan apa yang Tuhan beri. Wah, ternyata kamu pernah ya ngalamin kayak gitu. Aku pun juga pernah, tapi mungkin kita sharing nanti. Ya, puji Tuhan, Tuhan masih menyadarkan kamu nih. Ya, memang manusia pasti pernah mengalami masa tidak berharganya ya. Tapi yang paling penting adalah menjadi berharga di mata Tuhan, bukan dari cara pandang manusia. Tapi masih ada nih orang-orang yang merasa hidupnya kayak nggak berharga, merasa hidup itu sulit. Kok hidupnya kayak gini sih? Merasa kayak orang lain kayak apa ya? Jalannya itu rata-rata aja gitu. Nah, menurut kamu gimana nih tentang ini? Ya memang ya. Kalau hidup itu sulit, ya tentu hidup nggak gampang pasti ya. Pasti ada asam garamnya, ada up and down-nya, terus ada lika-likunya, permasalahannya. Tapi ya itu tadi ya. Mungkin contohnya kayak COVID-19 ini yang kita alami sekarang. Saya ada juga karena COVID-19 ini ada orang yang di PHK, terus banyak korban jiwa dan banyak duka cita lain ya yang terjadi di sekitar kita gitu. Terus dan hal ini kita bisa merenung gitu. Apakah ketika semua ini terjadi Tuhan itu nggak baik gitu terhadap kita? Apakah ini ternyata karena Tuhan itu jahat? Ya, tentu enggak ya. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah adalah Allah yang maha baik dan maha benar gitu. Dia adalah yang dia mengetahui segala sesuatu lebih daripada kita. Dia adalah Allah yang maha tahu, dan apa yang bagi Tuhan baik itu belum tentu sesuai dengan jalan pikiran kita gitu kan. Karena ya dialah kebenaran yang sejati gitu. Dan tentu saja semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi atas seizin Tuhan ya, bukan suatu kebetulan. Dan pasti ada tujuan Tuhan di dalamnya yang mulia. Tapi mungkin belum bisa kita selami dengan akal pikiran kita gitu. Nah, misalnya aja nih kayak Ayub kan. Nah, Ayub itu kita tahu ya kan, dia menderita, terus dia juga ya berbagai macam pergumulannya yang luar biasa gitu. Tapi ya ketika dia dihadapkan itu ternyata ada yang Tuhan mau gitu untuk memproses Ayub semakin serupa dengan Kristus, yaitu untuk mengurangi dan menghilangkan self-centernya Ayub, supaya fokus hidupnya Ayub yang terutama hanya Tuhan aja gitu. Dan ya itu tadi ya, bahwa ketika kita diperhadapkan hal seperti itu, jangan sampai kita termasuk dalam pola pikir bahwa Allah itu jahat, terus jangan sampai kita masuk ke dalam pola pikir bahwa Allah itu nggak baik dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk kita menjelek-jelekan Allah atau bahkan menghujat Allah. Dan yang harus kita tahu itu tadi, bahwa Tuhan Yesus Tuhan adalah Allah yang maha baik, yang maha kasih, terus dia juga adil, dan dia juga maha tahu gitu ya. Sehingga ketika semua itu terjadi, pasti ada tujuannya yang mulia, dan ketika itu, maka ketika kita ingin tahu bahwa dia adalah Allah yang mulia, maka kita juga harus mengenal Tuhan itu sendiri dan pikiran-pikirannya gitu ya. Dan ketika kita mengenal dia, ya tentunya kita akan mengetahui segala rencana-rencananya gitu. Dan juga Tuhan bisa pakai apapun ya untuk memproses hidup kita, untuk tujuannya. Yang mulia itu tadi, bisa dari pergumulan, bisa dari kesulitan, terus juga bisa dari firman Tuhan, dan bisa juga dari berkat-berkat Tuhan. Jadi nggak ada yang kebetulan, dan
semuanya itu baik, guys. Selama kita bersama dengan Tuhan, kayak gitu. Iya, betul sih, Lian. Memang semua hal dalam dunia ini meski kelihatannya kurang baik, tapi semua proses dari Tuhan itu pasti ada positifnya dan feedback yang baik buat kita gitu. Nah, bahkan itu bisa jadi untuk kebaikan kita, sekitar kita, mungkin juga bagi dunia gitu. Dan yang paling penting adalah mengenal Allah dan bertumbuh setiap hari, dan kita rajin baca Alkitab, doa juga, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, Nah, setuju. kalau kita tarik di situasi sekarang nih, kan lagi corona ya, Iya. angka kematian itu semakin tinggi, tapi nyatanya makin banyak yang tidak sensitif terhadap kenaikan ini. Nyawa manusia sekarang itu hanya sebatas angka saja, sepertinya nggak berguna gitu. Gimana pandangan kamu tentang ini? Ya, aku setuju ya. Kayaknya dari memang peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, memang tingkat kepedulian kita tuh semakin berkurang ya malahan. Jadi semakin bertambahnya zaman, malah kasih yang mula-mula itu hilang gitu. Kasih Tuhan itu semakin hilang. Manusia semakin egois, makin mementingkan kepentingan pribadi gitu. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, bukannya malah semakin mengasihi satu sama lain, tapi malah semakin egois ya. Dan ya itu tadi buktinya, salah satunya adalah banyak orang yang melihat angka kematian nyawa dari manusia itu. Ya, kita nunggu sinyalnya Filian balik. Tuhan yang menciptakan kita itu tadi adalah Tuhan yang bilang bahwa hidup kita tuh berharga gitu. Seperti yang ditulis dalam Yeremia 43:4a. Coba Tirza tolong bacain ayatnya. Ya, Yeremia 43 ayat 4a ya. Ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Amin. Ya, benar banget ya, bahwa Tuhan aja dalam firman-Nya tuh bilang kalau hidup kita nih berharga gitu. Dan Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan juga bilang gitu kan, bahwa burung pipit di udara aja Tuhan pelihara, apalagi nyawa manusia yang merupakan ciptaannya yang sangat berharga ini. Nah, Dia saja yang menciptakan kita tuh bilang bahwa hidup kita tuh sebegitu berartinya gitu loh. Apalagi kita manusia yang seharusnya menganggap nyawa sesama kita adalah sesuatu yang juga berharga gitu. Dan seharusnya kita bisa lebih memaknai dan menghargai serta bersyukur atas hidup kita dan sesama kita gitu. Terutama pada masa-masa pandemi ini ya, seharusnya ya kita jangan egois, terus turuti protokol yang ada, tingkatkan kepedulian juga dengan sekitar, dan di momen-momen ini kita harusnya memaknainya dengan menyalurkan kasih Tuhan lebih lagi, dan dengan penuh syukur supaya ya semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan itu melalui diri dan hidup kita. Iya sih, ya. Bersyukur banget juga kita tuh dengan adanya situasi sekarang, masih banyak yang bisa disyukuri. Contohnya, kalau dulu kan nggak pernah kumpul keluarga, misalnya buat makan gitu. Sekarang di rumah aja kesempatan kumpulnya bisa banyak. Nah, tapi buat teman-teman yang nggak bisa pulang berkumpul dengan keluarga, kayak masih di kos-kosan mungkin, itu jangan sedih ya. Karena bersyukur kita hidup di zaman yang seperti ini, dengan teknologi yang ada, bisa fit callan sama keluarga, dan lain-lain gitu. Terus sekarang tuh, Dian, ada musim jalan-jalan virtual pakai Google Earth. Aku lihat Instagram teman-temanku ya, itu mereka juga pakai itu gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang kangen jalan-jalan gitu, boleh pakai Google Earth ini. Setuju. Boleh dicoba ya kayaknya ya, Zah? Iya. Nah, ya seperti yang tadi aku bilang juga tadi, selama pandemi ini, kehidupan fisik itu pastinya berkurang. Sementara kehidupan virtual kita kan bertambah. Tapi justru kesempatan ini banyak dipakai untuk mendegradasi seseorang. Contohnya nih, kayak orang-orang di Instagram juga berbagi konten positif kayak Filian ini. Tapi mereka tetap dapat yang namanya cyberbullying. Nah, menurut kamu gimana nih? Apa sih yang seharusnya menjadi sikap kita dalam situasi yang seperti ini? Ya, benar banget sih, Zah. Karena semuanya sudah merambah dunia virtual, nah malah ditambah
pandemi ini kan. Tapi kejahatan ini nggak hilang gitu ya. Kejahatan tetap ada dan justru ya itu semakin luas di media sosial tuh tadi. Ya contohnya cyberbullying ya. Dan ya itu tadi kita lihat bahwa banyak orang yang kurang kerjaan mungkin yang memanfaatkan waktu mereka pada hal-hal yang kurang berharga ini tadi. Contohnya kita bisa lihat ya bahwa rasisme, terus pelecehan seksual, terus juga kasus bunuh diri, terus kasus COVID-19 juga, itu semakin marak diperbincangkan dan menimbulkan berbagai macam perbedaan pendapat dari banyak orang gitu. Dan ini yang harus kita itu ya pahami bahwa ketika semua orang memperjuangkan pendapatnya, ketika satu sama lain berkelahi gitu kan, membuli pendapatnya satu sama lain atau membuli suatu hal gitu, kita harus merenung sebagai anak-anak Tuhan ya, yang seharusnya kita mengenalkan kebenaran yang sejati itu, apakah hal itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah sudah sesuai dengan Alkitab? Ya kita harus kembali cross-check gitu ya, jangan sampai kita ikut-ikutan juga dalam hal itu tanpa kita mengetahui kebenarannya. Ya, tetap kita harus bergantung pada kebenaran firman Tuhan dan tentunya sebagai anak Tuhan, ya kita bisa menggunakan waktu kita lebih berharga gitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan memperkeruh suasana di media sosial dan memang yang bagus ya kita ambil positifnya kan. Tapi kalau ketika ada cyberbully dan lain sebagainya ya kita ambil hikmahnya aja gitu, jangan sampai kita ikut-ikutan. Nah, waktu-waktu kita ini bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, mungkin kayak melakukan hobi-hobi baru, terus mempelajari hal-hal yang sesuai dengan profesi kita nanti ke depan, terus juga semakin berakar dalam kebenaran firman Tuhan, ya relasi sama Tuhan juga harus tetap dijaga kan ya. Mungkin kita bisa ya baca Alkitab lebih lagi dan lain sebagainya. Terus jangan lupa juga relasi sama keluarga gitu. Relasi sama keluarga juga penting ya teman-teman, apalagi kalau kita offline itu kita sering berkomentar kayak, aduh aku nggak ada waktu nih sama keluarga gitu kan, aku sibuk dengan kegiatan-kegiatanku gitu. Nah di saat ini nih justru kita sudah nggak bisa itu alasan seperti itu lagi, jadi ya tetap relasi sama keluarga tetap harus dibina ya, karena keluarga kita juga perlu gitu ya komunikasi dengan kita dan kita bisa membagikan kasih Tuhan dalam keluarga kita. Terus juga ya mungkin hobi-hobi yang bermanfaat juga untuk kedepannya, mungkin belajar masak ya kan buat jadi calon bapak atau ibu rumah tangga yang baik ke depan gitu, mungkin kan Za? Ya seperti itu sih. Jadi masih banyak hal positif lain gitu yang bisa kita lakukan, jangan kita memanfaatkannya dengan hal yang negatif kayak gitu Za. Yes, aku juga setuju. Masih banyak hal positif dan baru yang bisa kita kerjakan. Memang tetap harus produktif ya di masa-masa seperti ini. Dan juga harus bijaksana dalam menggunakan waktu. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Karena kalau sekarang kan kita lagi ini ya, pastinya lagi terus-terusan berhadapan sama yang namanya laptop, handphone gitu kan ya. Nah, oh ya, buat Filian, adakah pesan yang mau disampaikan kepada pelaku cyberbullying di luar sana? Oke. Pesan ya. Kalau pesan sih ada pastinya, ya buat kalian yang melakukan cyberbullying di luar sana, entah aku nggak tahu siapa gitu kan, tapi kalian harus sadar gitu, menyadari bahwa apa yang kalian lakukan tuh tanpa kalian sadari mungkin, itu bisa melukai, bahkan menghancurkan hidup atau hati orang lain gitu. Dan kalian nggak tahu kan apa dampaknya bagi mereka gitu, apakah bisa parah, ataukah cuma hanya membuat mereka drop gitu. Kalau parah, bagaimana gitu kan, juga jangan sampai kita merusak kehidupan orang lain gitu. Ya apalagi aku sebagai korban bully juga pernah merasakannya gitu kan. Dan nggak sesepele itu loh bully itu, meskipun saya berbully atau entah bully dalam bentuk apapun gitu. Dan ya lebih baik kalian ya yang mungkin buruk di media sosial jadikan pelajaran, jangan ikut berkomentar atau memperkeruh suasana. Tapi aku sarankan mungkin kalian bisa bangun hidup kalian lebih lagi, jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jadi berkat juga buat sesama dan orang-orang di sekitarmu, dan buat hidupmu juga jauh lebih bermakna gitu kan. Ya, hidup itu cuma sekali gitu ya. Tapi bukan berarti kita memanfaatkannya seenak hati atau seenak hidup kita gitu. Bahwa kita ingat bahwa hidup kita juga ada pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, manfaatkan juga hidupmu untuk
untuk mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, itu sesuai dengan tujuannya yang mulia, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan aja. Ya, itu pesanku. Ya, thank you Filian. Terus Ya. gimana sih caranya menghadapi emosi orang yang udah jadi korban bullying nih? Kayak juga broken home dan lain-lain juga. Soalnya kebanyakan orang-orang yang punya masalah khusus seperti tadi ini contohnya, cenderung punya emosi yang tidak stabil atau sensitif. Gitu. Silakan Filian. Oke. Ya, pertanyaan ini menurut aku memang ya perlu juga ya. Bahwa aku juga pernah jadi korban bully. Aku merasakan bahwa ada yang kosong dalam hidupku. Aku merasakan bahwa ya masa-masa down, terus masa insecure, nggak percaya diri, hidup itu nggak berharga dan lain sebagainya. Dan tentu juga untuk korban broken home juga ya. Aku mungkin nggak mengalami ini gitu, tapi aku pernah berada menemani teman-temanku pada saat yang SD gitu ya, sahabat-sahabatku, mereka harus mengalami broken home gitu di usia mereka yang masih SD, dan aku melihat itu, bahkan mendampingi mereka dalam proses itu gitu. Dan aku melihat bahwa usia SD yang seharusnya mereka merasakan kasih sayang orang tua yang lengkap, harusnya mereka senang-senang, terus juga pembentukan karakter mereka kan, tapi mereka malah melalui pengalaman yang sangat sulit ya, sangat sulit dan sangat sedih ya menurut aku ya, sangat menyakitkan juga gitu. Dan di sini mereka merasakan ada hal yang kosong, mereka ya mungkin juga ada sakit hati juga antara kepada keluarga atau kepada teman yang terbawa gitu mungkin ya. Dan tapi aku melihat gitu bahwa ketika seiring berjalannya waktu, mereka bisa berubah gitu. Dan perubahan ini tidak lain dan tidak bukan cuma hanya karena Tuhan Yesus aja gitu. Bukan manusia, bukan hal yang lain atau hal dunia yang lain ya. Tapi ketika Tuhan Yesus bekerja dalam diri mereka, mengubahkan hati mereka, ya berkarya dalam hidup mereka, akhirnya mereka pulih gitu. Bahkan mereka bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti mereka ya, entah itu orang tua mereka, entah itu teman mereka. Bahkan mereka bisa mensyukuri apa yang terjadi di kehidupan lalu itu adalah pelajaran mungkin yang bisa dia maknai dalam kehidupannya, dan dia juga tetap berpengharapan juga untuk masa depannya gitu kan. Dan ya semua ini nggak terlepas dari karya Tuhan Yesus aja sih. Dan juga kalau misalnya tadi Tirza tanya gitu kan, gimana sih kayak mengatasi gitu ya, mengatasi mereka yang menjadi korban broken home atau bully gitu. Ya sebenarnya nggak ada cara khusus-khusus lain ya, karena ya mereka sama aja sama kita gitu. Dan yang mereka perlukan tuh cuma kasih Tuhan aja gitu, cuma pribadi Tuhan Yesus aja gitu. Dan ketika mereka belum dapat itu, mungkin ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah kenal Tuhan Yesus terlebih dahulu, ya kenalkan itu ke mereka gitu. Dan ketika mereka sudah kenal, sudah Tuhan ubahkan ya, kita jadi saudara bertumbuh mereka gitu, saling mensupport satu sama lain dalam kebenaran firman Tuhan, dan supaya mereka juga jadi saluran berkat ya buat orang sekitar kita, orang di sekitar mereka gitu. Karena ya mereka tuh bukan suatu kebetulan juga ya, Tuhan bisa tempatkan di posisi seperti itu gitu. Dan pasti ada tujuan yang Tuhan mau kan dalam hidup mereka, dan mereka bisa jadi jawaban juga buat orang-orang di sekitar mereka. Jadi kuncinya ya tetap kasih mereka, karena Tuhan bisa pakai siapapun dengan masa lalu seburuk apapun untuk pekerjaannya yang luar biasa, dan cuman untuk kemuliaan nama Tuhan aja gitu. Ya, aku setuju, Lian. Nah, kalau gitu apa ada pesan nih buat korban bullying? Oke, ya pesan-pesan buat korban bully atau korban broken home, ya aku pesan sih ini, ampuni orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu di masa lalu ya, entah itu orang tua, sahabat, dan lain sebagainya. Dan jangan pernah merasa nggak berharga, karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kamu, itu buat hidupmu. Dan hidupmu tuh berarti berharga gitu, dan juga kamu bisa jadi jawaban buat orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus juga ciptain kamu tuh nggak kebetulan. Dia punya tujuan yang indah buat kamu, dan masa depan yang Tuhan sudah siapkan dengan sempurna gitu ya. Tapi
apakah kamu mau percaya gitu? Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan aja gitu. Karena nanti Dia sendiri yang akan menuntun kamu untuk menggenapi panggilannya. Ya tetap jadi diri sendiri juga, tetap kasih orang-orang yang ada di sekitarmu yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan mungkin kamu ada yang bertanya-tanya, apa sih bukti nyata Tuhan Yesus mengasihi kamu? Terus kenapa kok kenapa kok aku ditempatkan di keluarga seperti ini atau di kondisi seperti ini gitu? Ya, mungkin aku juga mungkin tidak pernah merasakan ya pengalaman yang seberat kalian gitu. Tapi aku mau sampaikan aja di firman Tuhan di Mazmur 27 ayat 10. Ya mungkin Tirza boleh tolong bacakan. Oke. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Amin. Ya, benar banget ya kata Tirza tadi. Di firman Tuhan Mazmur 27 ayat 10, Tuhan berkata seperti itu gitu, bahwa sekalipun keluarga kita pergi, teman kita pergi, sahabat kita pergi, tapi Tuhan Yesus tetap setia menyambut kita. Gitu. Dan itu adalah hal yang benar-benar berharga yang bisa kita miliki dalam hidup kita ya, yaitu kasih Tuhan itu sendiri. Bahwa Dia nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Gitu. Jadi tetap jalani hidupmu dengan semangat, tetap andalkan Tuhan, dan Tuhan pasti punya tujuan yang indah buat kamu. Gitu. Ya, gitu sih. Ya, oke. Betul sih. Pengampunan kepada pelaku di masa lalu kita itu memang sangat penting ya. Itu juga kan yang diajarkan dan diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kasih. Mungkin teman-teman ada yang merasa kesulitan mengampuni. Nggak apa-apa guys, ayo terus mencoba dan belajar mengampuni. Step by step bersama Tuhan pasti bisa. Hidup kita jadi berharga ketika kita melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, yaitu kasihi sesama. Oke. Nah, Lian, dulu kan kamu pernah ngerasa hidup tuh nggak berharga ya? Sekarang udah nggak. Nah, apa yang membuat hidupmu sekarang berharga? Oke, ya apa yang membuat hidupku sekarang berharga? Ya, benar banget sih katanya Tirza tadi, kayak, ya dulu aku pernah di kondisi seperti itu ya. Tapi itu tadi, bahwa titik balikku adalah ketika aku bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus tuh. Ketika aku mulai kenal, aku mulai diubahkan, Tuhan bekerja dalam diriku. Tuhan ingatkan aku melalui firman-Nya gitu, dalam di Kejadian gitu ya, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu. Bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia gitu. Dan kita juga diciptakan di hari yang terakhir ya. Berarti semua sudah Tuhan siapkan gitu kan untuk kita. Dan kita juga adalah satu-satunya ciptaan yang dihembuskan dengan nafas Allah. Mana ada ciptaan lain yang dihembuskan dengan nafas Allah selain manusia? Nggak ada ya. Dan itu menunjukkan bahwa ya hidup kita bergantung total pada Tuhan gitu. Dan apalagi Tuhan juga memberikan mandat kepada kita gitu, bahwa untuk mengusahakan dan memelihara bumi dan segala isinya. Dan ciptaan lain nggak mendapatkan mandat itu gitu. Berarti menunjukkan bahwa seistimewa itu loh manusia di hadapan ya hidup kita ini gitu. Dan tapi semua itu tuh rusak gitu ketika manusia jatuh dalam dosa kan. Ya nilai gambar dan rupa Allah kita rusak karena dosa. Juga relasi kita dengan Tuhan pun yang kudus dan mulia itu pun jadi rusak. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ada yang membuat nilai hidup kita kembali. Dan ada yang membuat relasi kita dengan Tuhan itu pulih. Yaitu penebusan Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita, manusia yang tidak layak ini, Dia pulihkan kembali kita. Dan karena hidup kita yang rusak sudah ditebus oleh Tuhan dengan anugerahnya itu, maka yaitu tadi hidup kita bukan untuk kita lagi ya, tapi untuk Tuhan dan milik Tuhan gitu. Sudah milik Tuhan sepenuhnya. Jadi hidup kita berharga di matanya karena yaitu tadi hidup kita sudah seutuhnya sudah Tuhan tebus, sudah menjadi miliknya gitu. Dan kita harus juga berjuang gitu ya sebagai anak-anak Tuhan dalam proses-proses kehidupan kita yang sudah menerima anugerahnya. Kita juga terus berproses makin serupa dan segambar dengan Tuhan gitu. Mungkin kita jatuh bangun dalam dosa, tapi Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memegang tangan kita, dan itu Tuhan tetap memampukan kita gitu kan. Karena ya janji Tuhan gitu, tidak pernah mengingkari gitu. Dan masing-masing kita juga Tuhan panggil untuk
tujuannya yang mulia ya, untuk kemuliaan namanya aja gitu. Dan ya ketika kita sudah ditebus Tuhan gitu, dan kita sudah mempercayai Dia sebagai satu Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan, gak cuma di dunia ini aja, tapi juga nanti sampai dengan kehidupan yang kekal. Dan itulah yang membuat aku merasa kayak, oh iya ya Tuhan, ya hidupku sangat berharga, karena hidupku sudah dimiliki Tuhan secara total, kayak gitu, Tirza. Ya, betul sih. Ya, manusia spesial ya di mata Tuhan, dan juga manusia adalah miliknya Tuhan. Memang dasarnya manusia, kita, aku dan kamu, dan teman-teman semuanya ini cenderung berdosa. Tapi ketika kita berdosa, harus cepat-cepat sadar dan berbalik pada jalan yang benar ya. Nah, Filian, kalau menurut Filian nih, sekarang apa hal yang paling terpenting atau yang menjadi prioritas utamanya dalam hidup Filian? Coba kalau boleh disebutin 3 mungkin. Oke, kalau 3, aku punya 3 ya benar-benar. Yang pertama adalah punya Tuhan Yesus. Terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus, dan yang ketiga berbuah dalam Tuhan Yesus. Jadi kenapa kok 3 ini sih? Jadi 3 ini penting banget karena ketika kita 3 ini sudah ada dalam diri kita gitu ya, dimanapun dan kapanpun kita ditempatkan, dan apapun yang mau kita kerjakan dan kita lakukan, kita tetap jadi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita juga bisa jadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita sudah mengetahui hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kasih-Nya begitu luar biasa, dan ketika kita bisa melihat semua yang Tuhan beri, ya semua tanggung jawab yang sudah Tuhan beri, itu entah itu pasangan hidup, keluarga, pekerjaan, panggilan hidup, pelayanan, kita bisa memposisikannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dengan benar dan sesuai dengan kasih Tuhan, kayak gitu. Wah, iya, aku setuju juga sama Filian. Dengan itu prioritas utama kita adalah Tuhan ya. Sedangkan yang lainnya kayak keluarga, saudara, teman-teman, dan lain-lain itu sudah tercakup di dalamnya. Nah, teman-teman, karena kita udah ada hampir ada di sesi terakhir sharing ini, mungkin ada tips-tips dari Filian buat aku dan teman-teman yang dengerin supaya bisa merasa hidupnya itu berharga. Silakan, Phil. Oke. Ya, tips-tipsnya pertama pasti kalian harus bersyukur ya, karena hidup ini adalah pemberian Tuhan dan anugerah dari Tuhan. Terus yang kedua juga, jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, dan yaitu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan kenali dan cari apa yang Dia mau dalam hidupmu. Semuanya untuk tujuannya yang mulia ya tentunya. Seperti di Yeremia 29 ayat 11. Mungkin Tirza bisa tolong bacakan. Iya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Amin. Amin. Iya, benar banget ya. Tuhan Yesus saja di firman-Nya sudah mengatakan bahwa hidup kita dan masa depan kita tuh sudah ada dalam tangan Tuhan gitu. Dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan ya, melainkan rancangan damai sejahtera. Sudah sebegitu luar biasanya Tuhan merancangkan hidup kita, sematang itu ya, sesempurna itu sesuai dengan kemahabenaran Tuhan gitu. Dan Dia juga adalah Allah yang Maha Tahu dan tentunya tahu yang terbaik untuk kita. Jadi sekarang maukah kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, serta berpengharapan penuh kepada Tuhan? Lalu kemudian maukah kita untuk menyerahkan hidup kita secara total dan biarkan Tuhan yang menyetir hidup kita agar makin serupa dengannya? Dan ketika kita sudah menyerahkan hidup kita secara total, maka kita akan menikmati Tuhan lebih lagi dan bisa memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Ya, gitu sih, semangat. Ya, kuncinya memang adalah bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam semua hal yang kita lakukan. Gitu. Nah, guys, sekarang kita udah ada di penghujung acara. Mungkin kalau aku boleh simpulin dari sharing tadi adalah hidup kita sangat berharga karena kita ini miliknya Tuhan. Sudah ditebus olehnya di atas kayu salib. Dan ketika kita melakukan prioritas utama, yaitu untuk Tuhan dengan maksimal,
itu adalah kebahagiaan sejati. Di mana yang disenangkan adalah Tuhan, bukan manusia yang seringnya mengecewakan. Dan kalau kita udah melakukan prioritas utama, pasti kita juga akan mengasihi orang seperti Tuhan mengasihi kita. Karena itulah yang diajarkannya. Nah, dan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain, seperti kesuksesan, kekayaan, dan lain sebagainya itu akan mengikuti. Ayo guys, sama-sama mari kita belajar berbuah dan menjadi terang untuk sesama melalui perbuatan sehari-hari kita. Dan tentu saja harus diingat ya, namanya belajar itu pasti butuh proses gitu. Asalkan kita mau maju, bergerak bersama Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai kita sampai nanti finish strong. Ya, cukup sampai di sini percakapan kita hari ini. Thank you buat Filian yang udah mau berbagi pengalaman ke kita. Thank you juga Tirsa dan teman-teman semuanya. Senang juga bisa berbagi sama kalian. Ya, puji Tuhan ya. See you at another time, guys. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita dan menyertai kita sampai nanti Maranatha. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye. See you. Tuhan berkati.